Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, sudah ngantuk nih Buya Mesir. Dari Pekanbaru ke Kota Rengat, jauh berputar di Kuantan Sengingi. Karena jawaban salam masih kurang kuat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sahabat-sahabat dari MUI Provinsi Riau, para panitia, baik panitia provinsi, panitia daerah, moderator, para peserta seminar pendidikan Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang lebih utama pada sore yang mulia ini, marilah kita kembali memuji dan memuja Allah taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada sore ini, pada petang ini, kita masih diberikan taufik dan hidayah, masih dianugerahkan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir mengikuti rangkaian acara seminar pendidikan Islam yang kita laksanakan di masa pandemi ini. Sekarang ada aturan baru bahwa setiap kita hendaklah memakai masker kecuali di beberapa tempat. Yang pertama sedang pidato. Jadi saya ini sekarang sedang pidato. Kalau sedang pidato tak ada masker tak ada masalah. Yang kedua sedang makan. Jadi Bapak Ibu para asatis anggap aja lah sedang minum, ada air depan. Jadi kalau ada yang mau foto, ada yang melaporkan, tak ada masalah. Jadi polisi, Satpol PP, tentara berhak memberikan sanksi. Memberikan sanksi, berapa sanksinya? Buya Mesir 250.000 rupiah. Lebih tinggi pula daripada ditangkap oleh polantas di jalan. Kan? Luar biasa, tapi ini sesungguhnya hanya aturan saja. Tak ada yang pakai masker, tak ada, ya kan? Biasa saja. Ya memang inilah masa pandemi hari ini. Kita memang banyak disulitkan dalam banyak urusan, apalagi urusan-urusan pendidikan yang menyedihkan, urusan-urusan agama, urusan silaturahim. Sekarang bersalam cukup dengan begini dah, kecuali sudah akrab, sudah dekat. Tahu kita dia belum pulang dari Jakarta, belum pulang melewati bandara, ya di sini-sini aja tak ada masalah. Ya kan, apa salahnya salam kan? Tadi saya banyak salam, banyak salam karena saya tahu ya dalam waktu 1 kali 24 jam ini semua masih berada di kawasan yang aman. Alhamdulillah, Kuantan sini ini zona hijau. Dulu di masa puncak pandemi, alhamdulillah Kuantan sini ini masih aman, masih aman, alhamdulillah. Jadi kita bisa melaksanakan seminar ini walaupun di daerah. Ini sebuah rahmat dan nikmat Allah taala. Kemudian selawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di akhirat nanti khususnya di padang mahsyar kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau, amin ya rabbal alamin. Kepada kami diberikan sebuah tema penguatan. Kalau bicara penguatan berarti selama ini sudah terikat dia, sudah terpasang. Sekarang tinggal menguatkan aja lagi. Penguatan pondok pesantren dan madrasah sebagai basis utama kaderisasi ulama. Ini tema yang sangat berat, tapi saya yakin ini semua peserta. Ini peserta ini ya dari 6 kabupaten kota, alhamdulillah hadir semua. Kota Pekanbaru hadir. Ustaz Dr. Jelani ada?
Dokter Hasim ada? Belum ya, menelpon sering hadir. Inhil ada, Inhil. Alhamdulillah. Inhu, alhamdulillah. Pelelawan hadir. Kuantar sini tentu hadir. Kampar, Kampar Buya Abdul Kahar dan Buya Martinus hadir. Ya, dari pondok pesantren atau madrasah yang ada di Kuantan sini, alhamdulillah hadir ya. Alhamdulillah, ini saya yakin tema ini atau materi ini semua sudah paham. Tapi kita tinggal menguatkan lagi. Bapak Ibu para peserta yang berbahagia, berbicara masalah pondok pesantren dan bicara masalah madrasah, kita berbicara masalah ilmu. Ilmu ini merupakan kebutuhan, bahkan menjadi kunci daripada semuanya, bahkan lebih penting daripada sekadar hanya untuk snack, untuk makan, minum yang ada di depan kita. Kalau kita minum hanya sejam 2 jam, dahaga akan lepas dari kita. Kalau kita makan, lapar itu hanya makan nasi paling 6 jam. Siap tu lapar lagi, itu paling lama. Tapi kalau namanya ilmu, kita butuh selama-lamanya. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi ilmu. Jadi artinya dengan ilmu pengetahuan, insyaallah taala semua akan menjadi mudah dan menjadi sukses. Baik, sekarang kita berbicara ini dalil yang menjadi tema kita hari ini, yaitu tentang penguatan pondok pesantren dan madrasah sebagai basis utama kaderisasi ulama. Ini dalam surat At-Taubah 22, ini sering menjadi dalil, menjadi literatur bagi pondok pesantren kalau membuat flyer, membuat spanduk, dibunyikan ayat itu. Apa bunyi ayatnya? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kata Allah Ta'ala, mengapa tidak berangkat salah seorang atau beberapa orang dari setiap kampung, dari setiap daerah, dari setiap suku, dari setiap keluarga, untuk apa? Untuk fiddin, mempelajari, memahami ilmu-ilmu agama, antar ke pondok pesantren, ke madrasah. Untuk apa? Setelah mereka kembali pulang, bisa menyampaikan pelajaran itu kepada kaumnya, kepada keluarganya, masyarakatnya, orang kampungnya. Jadi begitu penting di awal ayat itu kata Allah Ta'ala, dan tidak sepantasnya seluruh orang-orang beriman ikut berjihad. Itu pangkal ayatnya. Sederhana, mengapa tidak berangkat? Bahkan Nabi Allah Ta'ala menyebut tidak boleh semua kita ikut berperang. Jangan semuanya berjihad tidak Allah mengangkat senjata. Harus ada salah seorang di antara kita yang ditugaskan untuk mencari ilmu. Dan semua itu basis utamanya ada di pondok pesantren dan madrasah. Memang ilmu ini bisa formal, bisa informal. Formal yang mungkin di madrasah, pondok pesantren, di sekolah, perguruan tinggi, TK, RA segala macam itu kan formal. Ada informal di majelis ilmu. Saya kadang kalau pergi ke Taluk Pantan, pergi ke Meranti, pergi ke Rohul, acara MUI itu biasa selalu diundang ceramah. Ini nanti malam tadi Buya Suelmon siap maghrib di masjid apa tadi? Al-Furqan. Selalu itu informal ilmu. Jadi mengapa tidak berangkat? Begitu pentingnya ilmu agama. Memang menurut ya ilmu ini semuanya kan sumbernya satu. Tapi paling tidak ilmu yang berbicara Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, semua ini mesti dipahami karena ini adalah harian kehidupan kita. Masalah ibadah, masalah muamalah, harian kehidupan kita yang wajib diketahui. Harus ada satu orang setiap keluarga. Jangan sempat kita meninggal, ya, ada orang tua meninggal, tak ada anak yang bisa jadi imam. Karena ya maaf cerita, kalau anak punya anak 5, ini tugas guru, tugas kepala sekolah, tentu para asatidz menyampaikan kepada masyarakat. Ada orang punya anak 5, maaf ceritanya, punya anak 5, ke-5 diantar ke sekolah-sekolah, ya SD, SMP, SMA, boleh saja. Tapi harus ada satu orang yang diantar ke pondok pesantren atau madrasah. Sekarang madrasah itu sepi. Saya di kampung itu punya madrasah. Ini Buya Martinus dulu kepala sekolah. Ditinggalkan oleh beliau tambah sepi madrasah.
Sekarang kurang mendapat minat madrasah ini. Kenapa? Padahal Allah sudah menyebut dalam Al-Quran, dijelaskan kepada umat, kepada masyarakat betapa penting ilmu agama, sampai-sampai Allah menyebut tidak perlu seluruh kita ikut berjihad, tapi ada yang menuntut memahami ilmu agama ini. Begitu pentingnya. Ini anak berlima, ada di antar satu ke pondok pesantren, tapi yang paling bodoh pula di antar yang IQ-nya rendah, yang narkoba baru di antar pesantren. Yang pintar di mana? Oh, ini pintar nih Ustaz katanya. Kemana di antar? Oh, itu di SMA 1 katanya. Begitulah yang terjadi. Bagaimana dibagi-bagilah? 2 pintar, 1 antar ke pondok pesantren. Ya kan? Pondok pesantren diantar. Ini penting sekali. Ini dalilnya yang kedua. Ini jelas semua ahli kitab Fatir 28. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang berilmu. Para ulama. Ulama itu kan arti orang-orang berilmu. Ini dalilnya. Ini pengertian pondok pesantren. Semua kita sudah paham, tapi namanya penguatan. Penguatan. Pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren ini pondoknya adalah rumah yang sederhana. Ini operator bisa dimiringkan lagi sini. Ini tak nampak saya. Mantap. Anda nampak belum? Udah. Peserta nampak ya? Miring. Pengertian pondok pesantren. Pondok ini adalah rumah atau tempat tinggal yang sederhana. Kalau di kampung kita kadang bicara orang lain, Pak Ustaz, singgahlah ke pondok kami Ustaz. Ini kan bahasa yang sangat rendah, sederhana. Padahal pondok itu 2 tingkat dia, mobil 3, ya kan? Tapi masih bilang singgahlah Ustaz ke rumah pondok kami. Pondok nih kalau bahasa lain biasanya ada di sawah, ada di kebun, itu pondok saya. Jadi pondok itu artinya adalah rumah atau tempat tinggal yang sederhana. Pondok ini berasal dari bahasa Arab sebetulnya. Pondok yang berarti asrama. Kemudian pesantren berasal dari kata sastri, ini bahasa India. Artinya orang yang mengetahui kitab suci. Walaupun menurut mereka itu kitab suci agama mereka, tapi bolehlah kita sebut orang mengetahui kitab suci Al-Quran. Lalu kemudian pesantren adalah tempat belajar para santri. Santri dalam bahasa Jawa ditambah awalan P dan akhiran an, maka menjadi pesantren. P, santri, santren, an, pesantren. Pesantren adalah pendidikan tradisional yang siswanya tinggal bersama guru atau kiai di asrama. Ada pesantren, tak ada asrama, berarti masih kurang lengkap. Tapi nanti kita bahas ada klasifikasi daripada pondok pesantren. Baik, lanjut operator. Ini nama lain dari pondok pesantren. Nama lain dari pondok pesantren. Di daerah Jawa, Madura dan beberapa tempat termasuk kita disebut pondok pesantren, gurunya biasa disebut kiai. Kemudian di Aceh itu namanya Dayak atau Rangkang atau Minuasa, gurunya disebut Tengku biasanya. Jadi dulu pernah pondok pesantren Aceh itu berkunjung ke MUI Prodi lalu. Mereka menyebut memperkenalkan diri Dayah. Bingung saya, ini Dayah ini apa? Saya pikir nama orang, namanya Dayah, memang perempuan dia. Lupa Dayah ini sebutan lain dari pondok pesantren yang ada di Aceh. Yang ketiga, di daerah Minang, Kabau biasanya awalnya disebut dengan surau, gurunya disebut Buya. Jadi di Sumbar itu ketua MUI namanya Buya Gus Rizal. Ya, sahabat saya namanya Buya Gus Rizal. Dia punya surau. Saya bilang sama kawan lain dikiranya, jadi Buya itu cuma punya surau katanya. Kalau di kampung kami di Bangkinang, itu surau itu hanya tempat anak-anak mengaji TPA malam. Kadang atau di bulan Ramadan besi, atau sekali seminggu ada wirid. Maghrib azan orang Isya, subuh tak ada. Itu surau namanya. Tapi di Sumatera Barat surau ini belum lagi orang disebut ustaz, belum lagi orang disebut buya yang sempurna kalau belum punya surau. Jadi
Buya Gus Rizal ini dia punya surau yang lebih megah daripada pondok pesantren di tempat kita. Luar biasa. Jadi surau sebutan di sana istilahnya. Baik, ini sejarah pondok pesantren. Saya pikir semua sudah paham, cuma penguatan aja lagi. Yang terlupa diingatkan, yang tertidur dibangunkan. Pondok pesantren adalah bapak pendidikan Islam di Indonesia. Kalau sebut bapak, ayah, nanti induk bapak yang Islam di Indonesia. Tokoh yang pertama kali mendirikan pondok pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 19 ya, Miladiah. Jadi kita di Islam, di MUI bukan menyebut Masehi, Miladiah. Kalau untuk betul dihitung berdasarkan kelahiran Nabi Isa, Miladi, ya cuma M juga ujungnya. Yang memulai belajar dari masjid untuk mengajarkan pendidikan agama. Ini pondok pesantren yang dikelola oleh Maulana Malik Ibrahim sebagai simbol pondok pesantren pertama itu, belajarnya itu di masjid. Masjid bahasa Arab, bahasa kitanya tempat sujud. Musalla bahasa Arab, bahasa kitanya tempat salat. Tapi di zaman Nabi istilah musalla itu bukan musalla kita. Di zaman Nabi ada dua istilah masjid. Pertama masjid Jumat atau masjid di situ dilaksanakan sholat Jumat. Yang kedua masjid ghairu Jumat, masjid yang dalam tidak dilaksanakan sholat Jumat oleh orang kita Indonesia namanya musalla. Musalla bahasa kita zaman Nabi tempat sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi Maulana begitu. Tujuan pondok pesantren, tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Kemudian tujuan umumnya ini yaitu membimbing anak didik menjadi manusia yang berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya, menjadi mubalik, penyampai Islam dalam masyarakat sekitarnya khususnya dan kepada nusa dan bangsa pada umumnya. Jadi tugas berat nih tuan-tuan yang memimpin pondok pesantren itu kata berat. Baik lanjut. Ini klasifikasi daripada pondok pesantren. Pondok pesantren itu ada 3. Jadi saya membagi 3. Ada yang membagi 2 saja, ada yang membagi 3, ada 4. 3. Pertama pesantren salaf. Salaf. Cuma ada pula yang mengartikan ini pondok pesantren salaf ini Ustaz. Maksudnya salaf dalam pengertian ya pesantren. Pesantren salaf ini tentu paham kawan-kawan semua sudah paham. Ini fokus pada kitab-kitab kuning, ya kan? Fokus pada sistem belajar yang memang sistem dinia klasik dan lain sebagainya. Biasa pakaiannya, tampilannya biasanya ya pakai sarung atau pakaian tradisional lainnya seperti di Jawa. Maka saya punya kawan. Saya dulu punya kawan namanya Ki Haji Ahmad Sabri. Dulu Sekjen FPI Pusat, selama di sana. Kebetulan saya dulu ketua FPI. Sabri ini adiknya mantan rektor UIN sekarang, Profesor Nabila Lubis. Profesor Amani Lubis. Ibunya guru besar di UIN, Profesor Nabila Lubis. Jadi selama di rumahnya itu di rumah itu ya bahasa Arab semuanya. Lalu kemudian saya diajak ke pesantrennya. Pesantren Ustaz Sabri daerah Parung Bogor. Waktu saya belum memahami pesantren dibagi 3. Saya diajak ke sana. Sampai di Parung, saya turun dari mobilnya, saya naik ke rumah. Rumah itu paling 5-6 orang di situ. Sampai di situ 2 hari saya di situ Ustaz. 2 hari saya bilang sama Ustaz Sabri, kapan kita pesantrennya Ustaz? Inilah yang pesantren itu Ustaz katanya. Inilah pesantren itu katanya. Pesantren tidak ada wakalnya, tidak ada kurikulum. Gurunya 2 orang cuma. Yang situ yang nyantri itu yang bertato, yang nyantri yang menghafal Al-Quran. Inilah pesantren salaf. Bingung saya, yang mana pondok pesantren? Saya tahu pesantren Darul Nahdhah, Angkinang pesantren Babus Salam, yang SMP SMA-nya, pesantren Darul Hikmah, pesantren apa lagi? Umar bin Khattab, pesantren lain itu kan ada lokal, ada guru, ada kurikulum, ada yang lain. Situ tidak ada. Hanya sebuah rumah saja. Orang berdua, muridnya ber-7. Bingung saya. Pakai tato banyak, tato pula saya. Tapi dah tobat dah, Itu pesantren salaf yang mereka mau mengkaji itu.
Jadi kadang begitu. Biasanya ini banyak diadopsi di Lirboyo. Saya pernah ke Kediri. Lalu kemudian yang kedua pesantren modern. Pesantren modern ini seperti kita pahami, ini kadang selain yang tadi juga bicara tentang penguasaan bahasa asing, bukan hanya bahasa Arab tapi bahasa Inggris. Seperti Pondok Modern Gontor yang sekarang memiliki cabang putra putri hampir seluruh Indonesia. Di Riau ada cabang putri di Limbo Panjang, itu luar biasa juga di tempat lain. Seperti di ini di Zaitun Solo, lalu kemudian di Jakarta juga ada. Kemudian ketiga pesantren semi salaf dan modern, menggabungkan dua itu dengan sistem pesantren salaf dan modern yang selalu belajar kitab-kitab kuning juga. Sementara mata pelajaran umum, matematik, bahasa Inggris, biologi dan sebagainya juga mereka tidak tinggalkan. Ini mungkin banyak di tempat kita dan di tempat-tempat lain, kebanyakan di Indonesia. Ini juga ada di beberapa daerah memakai seperti ini. Lanjut. Ini sejarah madrasah. Masuk kepada madrasah. Ya, madrasah ini kan bahasa Arab juga. Madrasah tempat belajar. Madrasah pertama kali dalam sejarah adalah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Gurunya madrasah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu ketika berada di Mekah belum bisa lagi mengumpulkan sahabat. Tak bisa sholat berjamaah ramai di masjid. Seperti sekarang di Masjidil Haram. Kecuali di masa pandemi, tak bisa sekarang bebas kan? Jangan sholat berjamaah biasa. Haji aja dibatasi, umrah. Di zaman itu dalam prode, Nabi kan 2 prode dalam dakwah. 1 prode Mekah, 2 prode Madinah. Prode Mekah itu kan dakwanya sirrun, sembunyi-sembunyi. Maka dibuat sebuah madrasah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ini sejarah madrasah pertama dalam Islam di rumah Arqam bin Abi Arqam. Itulah Nabi mengajarkan Al-Quran. Nabi mengajarkan para sahabat tentang agama ini. Kemudian di Indonesia madrasah pertama kali di Indonesia ini tahun 1909, ada menyebut 1908, yaitu madrasah Ahmadiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad. Sebetulnya mungkin sebelum itu ada saja atau setelah itu, tapi yang kita kutip. Yang ketiga, madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Ya, semua sudah paham. Lanjut. Tujuan madrasah mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, lalu kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri. Ini tentu lebih besar daripada tujuan sekolah-sekolah menengah pertama, menengah atas. Jadi membentuk manusia bagaimana beriman. Ini tingkatan madrasah. Tingkatan madrasah yang pertama ada Raudatul Alfal, itu singkatannya RA. Kalau dalam dinas pendidikan namanya TK, Taman Kanak-kanak. Yang kedua Madrasah Ibtidaiyah. Ini nama lain dari SD. Ini biasa itu karena banyak dari Kementerian Agama saya melihat, ya tentu Madrasah Ibtidaiyah MI. MI ini tentu ada yang negeri, ada yang swasta, ada yayasan, ada organisasi yang mengelola tingkat SD. Yang ketiga ada Madrasah Sanawiyah, tingkat SMP. Yang keempat Madrasah Aliyah, ini tingkat SMA. Lalu kemudian Madrasah Aliyah, ini di luar yang 4 tadi. Madrasah Aliyah Kejuran, masuk Aliyah Kejuran. Kalau dalam bahasa Dignasnya itu SMK biasanya. Madrasah Aliyah Kejuran atau sebutan lain. Yang berikutnya Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini ada beberapa tingkat ini. Ini terakhir ini diurus sendiri pula oleh Kementerian Agama. Madrasah Diniyah ini ada fokus ilmu agama dengan biasanya di situ hanya belajar tarikh, belajar fikih, belajar khot, imla dan lain sebagainya, tak belajar matematik. Kalau ibtidaiyah kan ada pengembangan yang lain. Kalau diniyah kan begitu. Diniyahnya ada bertingkat. Pertama Madrasah Diniyah Awaliyah. Sekarang sudah berubah-ubah namanya. Saya tak hafal namanya. Ada PDTA. Sekarang apa terakhir namanya? MDTA. Macam-macam. Tapi itu setingkat Madrasah Diniyah Awaliyah. Lebih tinggi, belum lagi, ada lagi. Yang lebih tinggi itu namanya Madrasah Diniyah Wusta. Ini ya mungkin yang setingkat MTS lah kira-kira. Tapi kan ini informal juga ini. Mungkin ada anak-anak SMP yang kurang memahami agama, diajar
ada organisasi, ada yayasan, bikin pondok, bikin namanya Madrasah Diniyah Wusta. Yang ketiga ada nama Madrasah Diniyah Ulia, ini yang lebih tinggi lagi, kira-kira di 3 SMA lah atau madrasah aliyah orang-orang seumurnya. Baik, lanjut. Ini kesimpulannya, kaderisasi ulama. Jadi ulama ini memang harus dikader. Banyak sistem kaderisasi ulama. Yang pertama tentu melalui pondok pesantren. Ini secara formal, ya memang pondok pesantren harus melahirkan para ulama, juga melahirkan para umara yang memang bisa menjawab tantangan zaman. Karena ulama itu tugas yang sangat berat. Nabi tak ada lagi, la nabiyya ba'da, tak ada nabi setelah Muhammad. Yang ada hanya ulama warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Maka pondok pesantren ini sangat berat tugasnya, melahirkan para ulama-ulama yang bisa ulama pemersatu umat. Jangan ulama yang memecah belah umat. Jangan pondok pesantren melahirkan ulama-ulama memecah belah umat. Karena ciri ulama para nabi banyak. Satu, mesti bisa mempersatu umat. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada Allah, jangan bercerai-berai. Yang kedua, ulama yang dilahirkan pondok pesantren itu adalah ulama yang takut kepada Allah Ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya di antara hamba yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Kalau ada ulama yang lahir dari pondok pesantren, tak takut kepada Allah, lebih takut kepada atasannya, kepada penguasanya, takut dia menyampaikan Al-Quran, hadis, menyampaikan ceramah, nanti tersinggung penguasa, tersinggung pemimpin, tak diundang lagi ceramah di Masjid Agung. Itu Ustaz tu jangan undang lagi gitu. Singgung kita ceramahnya. Singgung tu boleh, tapi jangan kuat singgungnya. Singgung sikit-sikit aja. Iya kan? Singgung sikit-sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala, ya Alhamdulillah ni kami MUI Provinsi Riau mengucapkan apresiasi kepada MUI Kuantan Singing ini Ustaz Sulaiman dan pemerintah daerah Abang Damur sini. Sebetulnya saya mau hadir dari pembukaan, tapi kena ada acara lain tak bisa sempat hadir. Alhamdulillah ini luar biasa, Pak Mursini bisa hadir terus bersama kita tadinya sampai materi. Ya ini luar biasa sekali. Ya tentu ya beliau diharapkan di daerah ini bisa pondok pesantren madrasah bisa dilakukan pembinaan yang serius. Jadi tugas-tugas pondok pesantren berat melahirkan para ulama yang bisa mempersatu umat, ulama takut kepada para nabi, ulama yang bisa bersifat para nabi. Pondok pesantren inilah. Ini kaderisasi yang pertama. Yang kedua melalui madrasah. Madrasah memang mungkin tak punya asrama, tapi kan belajar agamanya lebih banyak ketimbang SMA, ketimbang SMK. Kadang ada orang mengatakan sama aja pesantren madrasah aliyah, tidak sama. Dengan sekolah umum tidak sama. Cuma sekarang orang lebih tertarik lagi dengan IT ketimbang pesantren. Kalau pesantren nanggung-nanggung. Sekarang kecenderungan orang tua anak-anak wali murid itu bukan lagi mengantarkan anaknya ke sekolah yang gratis. Ya Pak Dr. Hartono ya. Ada kadang sekolah itu gratis, pendaftaran gratis, uang SPP gratis, baju gratis, murid bertuju. Ada pondok pesantren, ada sekolah IT, bayar masuk 15 juta, uang pendaftaran 25 juta, bulanan 7 juta, dibuka sehari gelombang pertama, full langsung sehari itu. Bayarnya banyak, berlomba-lomba sekarang. Berarti perlu kualitas. Maka madrasah kita hari ini, khususnya madrasah-madrasah yang non negeri. Kalau madrasah negeri kan, kalau masalah dana, masalah PT tak perlu risaukan lagi karena sudah negeri. Masalah gedung, masalah guru, yang risau kita madrasah swasta. Madrasah swasta di bawah yayasan. Ini yang risau kita. Apalagi sekarang di masa pandemi. Ada sebuah cerita lucu dikirim ke saya oleh seseorang. Dikirimnya foto duit. Ditulisnya di situ, kata Pak gurunya, Pak, ya kan, sekarang sudah 3 bulan belajar, kirimlah SPP anak. Dibalas oleh wali murid tersebut. Karena belajarnya online, maka bayar SPP juga melalui online. Dipoto duit dikirim orang tuh. Ya kan, duit masuk dompet, cuma fotonya. Ya kan, ini problematika ini. Nanti ini Pak Dr. Hartono atau nanti yang lain membahas ini. Ini problematika di masa belajar online ini Pak ya. Kalau dulu anak-anak kita tak boleh lihat HP. Jangan beli HP, lihat HP tak boleh. Ya kan?
Kalau sekarang malahan harus memakai HP masing-masing. Ya kan? Anak-anak kita ini cerdas pula sekarang. Kalau disuruh minjam HP tetangga, kawan tak mau dia mau sendiri. Berjuallah sepeda motor orang tuanya, berjual ini segala macam hanya untuk beli handphone Android. Iya kan? Belum lagi paket, dibeli XL macet, dibeli paket internet Telkomsel baru cepat pula habisnya, seperti air mengalir, duit lagi, problem. Tapi alhamdulillah tadi saya dengar sayup-sayupan Pak Kawil mengatakan ini juga dari Kementerian Dignas Pendidikan Nasional. Saya tadi sekilas membaca akan ada kebijakan-kebijakan baru tentang belajar online ini. Memang banyak masalah problemnya. Belum lagi masalah pembinaan iman dan akhlak anak-anak. Biasa sekolah-sekolah kan ada sholat berjamaah zuhur, ada belajar akhlak, pembinaan rohani. Sekarang tak ada lagi. Disuruh bikin PR, ya enggak? Anak-anak disuruh bikin PR melalui online, dikerjakan oleh ibunya, ayah yang kerjakan, ya enggak? Disuruh jam sekian sampai sekian belajar. Ya, kadang anak-anak ini banyak akal ya kan. Jadi ini problem kita. Belum lagi masalah biaya. Ini madrasah kita gaji guru ditunggu dana bos tak cair-cair ya kan. Tunggu SPP sudah digratiskan. Ini problematika madrasah swasta kita ini. Ini perlu mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Makanya kita dari seminar ini notulen nanti mencatat tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pondok pesantren madrasah. Kita rekomendasi baik pada masa pandemi kepada pemerintah. Insyaallah. Jadi itu madrasah yang menjadi persoalan kita hari ini. Kita berharap besar madrasah menjadi kaderisasi ulama ke depannya, tapi persoalan-persoalan muncul khususnya madrasah swasta. Kemudian kaderisasi ulama itu juga melalui perguruan tinggi, ini sudah pasti. Perguruan tinggi. Lalu kemudian melalui training, pelatihan, pendidikan informal sejenisnya. Di MUI itu ada namanya PKU, Pendidikan Kader Ulama. Di Indonesia yang sudah maksimal itu di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu PKU-nya itu sudah sesuaikan dengan sistem belajar di perguruan tinggi. Ada yang 2 tahun di situ belajar. Jadi disesuaikan. Bahkan ada daerah kalau belum mengikuti PKU Pendidikan Kader Ulama tak boleh jadi pengurus MUI. Boleh lobby. Bahkan di Aceh itu enak jadi pengurus MUI. Sama anggota DPR digaji. Tapi syaratnya banyak pula. Nah, sekarang bikin-bikin aja. Rekom kawan, rekom ini. Kalau di Aceh itu bukan MUI namanya, MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Di situ semacam satu satker, semacam DPRD. Saya di Batam pernah satu kamar dengan MPU Aceh. Saya nanya jabatan dia di sana apa? Dia jawab Kasubag Hukum. Hah? Ada pula Kasubag Hukum sebenarnya. Dia begitu cuma ada komisi hukum. Dia jabatan Kasubag Hukum. Di atas dia ada pula Kabak Hukum. Ada pula lagi. Rupa saya tanya pengurus sana berapa orang? Sana pengurus 45 Ustaz katanya. Terus pegawai berapa? 75 katanya. Masya Allah. Pengurus 45, pegawai 75. MUI Riau pengurus 200, pegawai 3. Macam mana pula cara? Jadi di sana itu satu satker. Jadi ketua umum MUI itu, jadi sekretarisnya itu dan lain sebagainya itu ada kepala sekretariatnya yang seperti sekwan kira-kira begitu. Maka anggaran dan pembinaan kader sosial ulama tak main begitu. Jadi dia ada PKU Sumatera Utara bagus. Sudah berapa tahun terakhir di Jakarta juga ada. Insyaallah di Riau akan mencoba merintis itu. Jadi training ulama itu kader ulama. Yang berikutnya melalui halaqah atau muzakarah dan diskusi. Diskusi seperti kita ini kan informal nih. Bisa juga melahirkan kader ulama. Kemudian melalui masjid musalla. Ini bisa melalui belajar langsung dengan ulama. Ini langsung kepada ulama belajar, orang tua kita dahulu belajar langsung ulama. Yang berikutnya melalui media bacaan elektronik dan media lainnya. Lanjut. Ini penutup. Jadi kesimpulannya, pondok pesantren dan madrasah adalah lembaga paling efektif melahirkan ulama yang berkualitas. Jadi tuan-tuan ini sebagai pimpinan pondok pesantren madrasah, kami yakin dari MUI daerah yang hadir komisi pendidikan juga tidak terlepas daripada entah punya pesantren, entah punya madrasah, entah punya sekolah, entah kepala sekolah, entah guru, segala macam. Yang jelas pondok atau madrasah adalah lembaga paling efektif melahirkan ulama yang berkualitas.
Jakarta kotanya indah, di sana ada istana presiden. Kalau ada kata hamba yang salah, mohon maaf 100%. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.